Guys, ada kabar buruk. Tadi pagi gue bangun tidur dan lihat ke bawah. Anunya hilang. Tapi anu hilang gak apa-apa, karena gue akhirnya penuhi requestan sejuta umat, yaitu lanjutin platformer. Kalau yang nggak tahu game platformer ala Vinco itu gimana, nggak usah panik. Karena gue bakal bikin ulang gamenya demi performance dan grafik yang lebih wow. Ini juga game 2D terakhir gua kayaknya. Abisnya gua bakal fokus bikin game 3D abis game yang satu ini. Sebelum mulai, please subscribe sekarang karena satu subscribe bakal melambangkan satu anu yang hilang. Terus game ini gua udah develop selama 2 mingguan atau mungkin 3 minggu dan progresnya bener-bener banyak banget. Jadi gua bakal jelasin satu-satu secara singkat tapi padat. Yaudah, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bikin playernya. Oh guys, jangan lupa klik like juga, penting banget, serius, percaya gua. Playernya itu gue bikin lebih kecil dan lebih pas buat dijadiin game mobile. Terus gue harus bikin ulang scarf-nya. Aduh. Dia udah bisa jalan-jalan kiri kanan, terus udah ada gravitasi juga. Gravitasi ini tuh ada maksimumnya alias terminal velocity. Artinya apa? Velocity yang terminal. Jadi kalau misalnya lu loncat dari gedung lantai 10, bakal ada titik tertentu di mana kecepatan lu bakal sama alias percepatannya 0. Udah. Ngapain bahas fisika ya di sini? Platformer yang bagus juga harus ada friendly jump, yang artinya kalau lu di ujung balok, lu masih bisa loncat. Terus sekarang tinggal taruh wall grab alias pegang dinding. Jadi lu bisa manjat dinding gitu dan loncat ke dinding selanjutnya. Definisi dinding itu harus balok yang tingginya 16 pixel. Jadi kalau balok kecil lu nggak bakal bisa pegang. Sekarang tinggal tambah scarf dan gue bikin scarfnya dinamis sama kayak video platformer sebelumnya. Bentar, nggak sampai situ doang playernya. Gue bikin animasi gepeng sama melebar kalau dia loncat atau mendarat. Jadi kelihatannya lebih fleksibel. Sekarang gue kasih aura maksudnya. Dia bisa tembak peluru dalam bentuk bola api gitu. Karena player ini tuh sebenarnya semacam penyihir gitu. Kalau lu mau gua bikin video tentang alur cerita game ini, komen di bawah. Oh, tapi kalau lu lagi pegang wall, gak bisa shoot dan gak ada aura. Noh, cuman playernya aja udah mantep, apalagi gamenya. Oh iya, gue juga lupa ngomong, peluru ini nge-spawnnya random ya. Jadi nggak selalu garis lurus, biar lebih bervariasi. Lanjut ke furniture dan perabotan yang ada di game ini. Gue kasih unjuk balok-balok dasar dulu deh. Sebelum itu, gue mau bikin backgroundnya dengan cara copy paste karya orang. Tapi, lihat ini. Gue jadiin hitam putih. Terus kasih median blur buat lebih simple. Dan kasih Gaussian blur. Jadinya beda banget kan? Dan apakah ini plagiat kalau hasilnya beda jauh? Oh iya, gue mau kasih tahu kalau game ini tuh berhubungan sama warna karakter dan scarf player. Jadi, lihat noh, latarnya agak kebiru-biruan, abisnya playernya biru. Balok-balok awal ada yang terang sama yang gelap. Terus ada pecah-pecah juga. Terus, ada berbagai macam ukuran. Ada juga balok yang warnanya samaan kayak player. Gue juga tambahin jembatan, pilar, atau platform ini yang bisa lu lewatin dari bawah kayak platformer-platformer jadul. Lu pikir cuma sampai sini? Ada 40-an perabotan lain yang belum gue kasih lihat. Gue mulai dari perabotan interaktif dulu deh. Trampolin, yang bahasa Indonesianya ya trampolin. Playernya bisa loncat lebih tinggi dari biasa kalau misalnya kena. Terus ada hover block juga yang lu bisa naikin. Abis itu, gue udah mulai menggila dan kasih lift. Lama-lama jadi mall simulator ini. Lift ini bisa naik turun dengan geser lever yang ada di atas lift. Ada juga ghost block yang bisa ngilang kalau lu berdiri di atas terlalu lama. Tapi dia bisa nge-spawn balik. Selanjutnya, blok hologram. Yaitu kalau hancur, dia bakal ilangin blok-blok khusus di sekitarnya. Gue juga tambah gerbang sama tombol di lantai untuk ngebuka gerbangnya. Ada juga es batu yang kalau lu injak, lu bisa ngesot makin cepet. Terakhir, peti harta karun. Ini kok warnanya ketan. Lu bisa buka chestnya, tapi belum keluar apa-apa. Habisnya gue belum bikin koin dan lain-lain. Terus ada air mancur. Warning, ini itu Easter egg.
Air mancur ini sebenarnya tuh kalau lu deketin, makanya main gamenya nanti dan cari tahu sendiri kalau misalnya air mancur itu gunanya buat apa. Sektor selanjutnya, obstacles. Gue bikin ada banyak banget rintangan-rintangannya sebagai berikut. Selanjutnya ada breakables, yaitu balok yang bisa dihancurin kalau ditembak. Hologram tadi itu salah satunya. Terus ada eksplosif juga yang bisa hancurin blok sekitar. Gua ngegambar berbagai macam balok-balok unik juga yang jadi halangan di level. Tapi tenang, lu bisa hancurin kok. 2 hours later. Habis itu ada berbagai props juga yang dipakai sebagai pemandangan. Props ini juga unik loh. Jadi dia ikutin warna player kayak pohon, ada ranjang buat. Terus ada macam-macam lah pokoknya. Gak cuman itu, ada juga props yang gak samain player tapi menyatu sama sekitarnya. Contohnya lampu jalanan, pagar, terus ada sign yang sebenarnya Easter egg juga karena dia selalu kasih tips-tips random. Aduh, ini gue kalau misalnya kasih tahu Easter egg semua, bukan Easter egg lagi namanya. Bahkan ada juga pemenggal kepala. Oh, gue juga kasih asteroid gitu sebagai props background. Untuk lihat ini lebih dinamis, gue bikin kamera. Tuh, lihat. Jadi background sekaligus propsnya tuh bersifat parallax. Jadi kelihatannya kayak jauh gitu. Tapi ada sedikit masalah kecil, yaitu gue bikin dua macam kamera. Yang satu ikutin player, yang satu sifatnya snap grid. Jadi dia tunjukin per kotak. Gue belum tahu harus pakai yang mana buat game ini, tapi itu bakal jadi masalah untuk di kemudian hari. Sekarang gue mau ngomong tentang grabbables. Ya, kalau lu nonton video RPG gua, grabbables adalah ini tuh sesuatu yang lu bisa ambil dan masuk ke inventory. Grabbables ini gue bikin simple aja kayak koin. Tapi koin ini ada 3 macam. Yang coklat isinya 1 koin, silver isinya 5, dan emas isinya 69. Oke, itu bohongan. Yang bener 20. Gue juga bikin katalis, yaitu barang yang harus lu kumpulin buat unlock karakter, scarf, aura, atau superpower. Mau tahu superpower itu apa? Nonton video ini sampai habis. Ada juga kunci emas yang gunanya untuk ngebuka level-level baru dan buka level boss battle. Terus ada token. Gue belum tahu kegunaannya. Jadi please komen di bawah, gue butuh banget saran buat apa token ini bakal dipakai. Pas player ambil grabbables ini dari chest, ada efek gelombang itu sesuai warna dari grabbables tersebut. Terus chest warna ungu bakal kasih barang selain koin, tapi yang kuning bakal selalu kasih koin. Berikutnya, gue bakal bahas tentang mekanisme player. Kalau playernya kena serang, dia bakal kedap-kedip gitu. Dan dia bakal kena knockback sesuai arah dari serangan. Terus ada animasi berapa darah yang berkurang. Oh iya, gue belum jelasin darah di level ini. Jadi 4 unit darah representasiin 1 hati. Kayak gini lah contohnya. Gue ada 3 hati yang artinya darah sebenarnya ada 12 unit. Makin dikit darah lu, makin pudar warna karakternya. Ada juga total koin yang lu punya dan total bom. Apa itu bom? Makanya nonton sampai habis. Selain kena serangan, player juga bisa nge-heal kalau hancurin kristal yang ada di level. Kristal ini bakal keluarin orbs yang kalau kena player bakal nge-heal 1 unit darah alias 1/4 hati. Ada partikel-partikelnya juga. Yaudah, sekarang gue ngomongin bom deh. Jadi bom ini warnanya sama kayak aura yang lu pakai. Setiap level itu lu dikasih bom dengan jumlah yang tetap. Bom ini bisa hancurin balok basic, tapi nggak semua ya. Rintangan sama props gak bisa hancur. Oh, jadi Minecraft ya ini. Player sekarang bisa mati juga dan mental. Terus ada efek-efek animasi. Wait, lu bisa nonton ads, tenang.
Dan tiap level bisa nonton sekali buat ngehidupin player dengan setengah darah maksimum. Oh iya, game ini sama kayak game RPG gue sebelumnya, yaitu ads-nya cuma rewarded. Gak bakal ada ads antar level. Bayangkan gue, lu bisa selesai levelnya juga kalau masuk ke portal dan ada pemilihan kado. Kemungkinan besar, kunci emas bakal didapetin dari kado-kado ini untuk mainin level lain. Terus dia keep track juga berapa banyak level selesai dan waktu terbaik lu untuk selesaiin level ini. Oh ya, gue juga lupa ngomong. Semua level di game ini tuh infinity, jadi gak bakal habis. Makanya subscribe sekarang untuk lihat video selanjutnya gimana gue bikin mekanisme infinite level. Nah, inilah saatnya ngebahas power. Power pertama tuh laser. Jadi lu bisa nge-spawn laser dari mata. Dan damage-nya agak sakit, tapi nggak sakit-sakit amat. Habisnya, ini adalah power pertama yang lu unlock. Terus semua power tuh warnanya cocokin kayak warna scarf yang lu pakai. Ada juga power-power yang unik kayak pohon yang bisa nge-heal lu tiap beberapa detik. Terus ada juga sayap yang bisa bikin lu double jump. Oke, power lain gak bakal gue tunjukin karena bakal jadi spoiler. Berikutnya, musuh. Gue belum implementasiin musuh. Ya, lu pasti udah tebak lah ya. Musuh bakal jadi yang terakhir. Abisnya gue punya musuh fobia, yaitu perasaan tidak nyaman kalau bikin musuh di awal pembuatan game. Kita pakai ini dulu sebagai dummy musuh. Tuh, kalau kena musuh, pelurunya bakal kasih info berapa damage-nya. Oh, by the way, ada persentase kritikal, yaitu damage-nya jadi warna merah dan serangannya lebih sakit daripada biasa. Yang terakhir untuk video kali ini, user interface-nya. Lu pikir gue cuma bikin mekanisme-mekanisme di dalam level doang? Gue udah bikin main menunya, woy. Ini gambar bisa dibilang gue bikin sendiri. Nih, gak percaya? Jadi pertama gue kasih ruangan, terus taruh lantai, terus gambar di dinding, props lagi, TV, props lagi, kursi di samping, dan jas hujan. Jas hujan ini tuh sebenarnya bagian dari alur cerita game ini. Dan kalau misalnya yang bisa tebak apa hubungannya antara jas hujan sama game ini, komen di bawah. Terus kasih jendela, pintu, komputer, props, ranjang, cahaya TV, cahaya bulat, dan untuk selesain, jadiin hitam putih. Di game aslinya, dia bakal ada animasi naik turun. Di main menu ini ada 3 tombol, yang 2 tombol pertama bakal ikutin warna player. Terus ada quit. Kita masuk ke store dulu deh. Di sini semua keajaiban itu terjadi. Ada showcase karakter yang lo equip sekarang di samping kiri. Di atas kiri ada informasi grabbables yang lo punya sekarang. Dan yang paling krusial, ya tokonya. Section pertama tuh pilih tipe jubah, tapi ini gue belum kasih informasi yang bener ya. Jadi cuman prototipe-nya doang. Jubah ini tuh bakal tentuin seberapa cepat dan seberapa tinggi loncatan playernya. Terus lu bisa lihat harganya di samping kanan. Section kedua yaitu scarf. Ini semua cuman abu-abu putih karena gue belum setting warna-warnanya. Dan scarf ini bakal atur banyaknya darah lu sekaligus banyaknya bom yang bisa dipasang tiap level. Berikutnya section aura yang bakal atur seberapa sakit pelurunya, terus peluru per detik dan persentase kritikal. Terus ada power juga. Woi, spoiler. Terus ada toko di mana lu bisa beli barang pakai koin atau koin pakai uang asli. Tapi gue juga nggak tahu sih ya ini bakal diimplementasiin atau enggak. Oh, abis itu ada tombol nonton advertisement juga buat dapetin koin. Tapi nanti. Nih, kalau misalnya lu craft sesuatu, terus lu equip, dia bakal update figurin di bagian kiri. Jadi, lu tahu apa yang lu equip sekarang. Mekanisme unik ini gue baru pertama kali pakai, tapi hasilnya lumayan smooth sih. Kayaknya itu aja di store, dan sekarang kita masuk ke level selection. Levelnya sekarang ada 4, dan itu tuh lebih dari banyak. Percaya sama gue, 2 casual sama 2 boss battle. Ingat, levelnya bakal dibikin sama komputer dan gak bakal habis-habis karena gue capek lihat komen suruh update level di Relic Soul. Oh, dan setiap masuk level, lu harus bayar kunci emas kecuali level pertama yang harganya 0. Tapi kalau lu kehabisan kunci, jangan takut bayar pakai rupiah untuk beli. Kayaknya itu aja sih progres sama game ini. Selanjutnya gue bakal bikin musuh, kasih sound effects, terus yang paling makan banyak waktu yaitu bikin template-template levelnya. Kalau menurut lu video ini pantas dapat like, tinggal klik like. Gampang kan? Atau subscribe kalau lu mau ikutin perjalanan gue bikin platformer terkeren di dunia ini. Sampai sini aja video kali ini. Semoga semua yang request game platformer terpenuhi. Dan juga gue belum kasih nama game ini. Tadinya sih Trip at Nightmare, tapi masih belum 100%. Jadinya
Kalau ada saran, bisa bilang ke gue.